Hai orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Kalau kita orang beriman dan sudah bertakwa, diperintah lagi di ayat itu. Wa qulu qaulan sadida. Berkatalah dengan kata-kata yang benar. Gak bujui, gak ngapusi, gak goro, gak bohong, gak dusta. Wa qulu qaulan sadida. Berkata benar. Tadi saya katakan semua perintah Allah itu pasti bermanfaat. Pasti. Kita diperintah berkata benar, ada manfaatnya Bu Bapak? Napa manfaatnya berkata benar? Jadi mengartikan Islam rahmatan lil alamin itu ayo. Baik, kembali lagi kemenangan. Gandengannya orang beriman juga ini. Tapi ini sudah langsung sambung iman dan takwa ini. Surat 33 ayat 70. Ini sudah sambung iman dan takwa sekarang. Kalau tadi baru iman tok. Ini justru sudah gandeng iman, takwa. 33 Surat Al-Ahzab ayat 70. Iya, urutannya ya, monggo. Surat 33 ayat 70. Iya, monggo alon-alon iya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Lanjut 71. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Itulah. Berdasarkan ayat 70 yang dipanggil khusus orang yang beriman. Bukan hai manusia. Bukan ya ayyuhannas, enggak. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Jadi di ayat itu Allah hanya memanggil sekelompok manusia, yaitu orang yang beriman. Diperintah supaya bertakwa. Ya, jadi orang beriman diperintah supaya takwa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Takwa dijabarkan lagi dalam ayat yang lain. Takwa yang bagaimana? Karena di Indonesia ini banyak orang takwa-takwahan. Iman-imanan, imannya etok-etokan. Ya. Maka Allah mengatakan, ittaqullah haqqa tuqatih. Dengan sebenar-benarnya takwa. Bukan nek wayahe baris saya muni. Saya anggota Korpri. Yang pernah menjadi anggota Korpri. Termasuk saya anggota Korpri dulu, Pak. Nek wayahe baris lah ngono, Pak. Saya anggota Korpri. Bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Iku nek wayahe muni. Begitu bubar jalan, hilang takwae. Hilang takwae. Allah tidak menghendaki seperti itu. Makanya ditegaskan dalam ayat yang lain, haqqa tuqatih. Hai orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Kalau kita orang beriman dan sudah bertakwa, diperintah lagi di ayat itu. Wa qulu qaulan sadida. Berkatalah dengan kata-kata yang benar. Gak bujui, gak ngapusi, gak goro, gak bohong, gak dusta. Wa qulu qaulan sadida. Berkata benar. Tadi saya katakan semua perintah Allah itu pasti bermanfaat. Pasti. Kita diperintah berkata benar, ada manfaatnya Bu Bapak? Napa manfaatnya berkata benar? Dipercaya, di mana-mana dipercaya. Sing ngomong sapa? Fulan. Oh, percaya aku. Ndek gak tau bujuk. Berkata benar, ya. Titip uang. Buat titip sapa? Oh, percaya aku nyampe. Ya. Jadi berkata benar itu luar biasa. Oleh karena itu kita harus tahu manfaat akibat. Ya, kita harus tahu. Kalau saya berkata benar manfaatnya apa, kalau saya berkata bohong akibatnya apa, harus tahu.
Sehingga kita akan berbuat itu mikir dhisik. Ini manfaat atau berakibat. Tanpa mengetahui manfaat dan akibat, orang sembrono gerusa-gerusu, Pak. Asal berbuat. Nek wis medhaeng baru berkata, saya menyesal. Kasep. Nduk medhaeng baru berkata saya menyesal. Wingi-wingi dilingno. Gak gelem. Manfaat, akibat. Wa qulu qaulan sadida. Berkata yang benar. Kalau bohong, napa akibatnya? Lawan katanya berkata benar tak bohong, Mbak? Napa akibatnya ini bohong? Ya. Tidak ada ya. Siapa sih ngomong? Alah, gak tahu bener itu. Mbak Tetepno sapa dhewe? Wah, gak ndebus. Sampai orang-orang yang meriwayatkan hadis, kalau dia pembohong, hadisnya di blacklist itu, Pak. Hadis tentang apa riwayat ini? Oh, dhaif. Karena salah seorang perawinya bohong. Sampai ngono Islam ini. Ya, nah, termasuk dalam rumah tangga. Suami istri tidak ada yang curang, tidak ada bohong. Ya, enak kok, Pak. Tidak ada masalah. Ya, suami jujur. Istri ya jujur. Suatu ketika suami berangkat kerja, kemeja putih najis, Pak. Naik bis kota, gak manggon, berdiri, Pak. Tapi bukan bis kotanya Surabaya loh. Bis kota Surabaya kayak kosongnya, Pak. Mergo bayarnya botol kosong. Bayarnya botol kosong. Ini bis kota sebelum ada bis Surabaya ya. Kan sering nguyul jalan ya. Berdiri, gak manggon. Di depannya ada wanita juga berdiri. Bibirnya merah. Sopir itu biasanya ini anak, nah anak kucing nyabrang paling takut, Pak. Cit, numplek. Loh, cek ngantuk, Pak, diselingin ya. Mau pulang gimana? Sudah, lanjutkan kerja. Pulang, tanya istrinya, Mas, bibirnya siapa, Mas? Cerita, ngene lho Dek ceritane mau. Istrinya, oh ngono ta Mas, beres. Kenapa? Karena suami tidak pernah. Begitu diceritani tadi sudah, oh ngono ta. Tapi andai kata suaminya kemarin pernah bohong ya apa, Pak? Perang dunia. Numplek. Ya? Itu contoh kecil lah, Pak. Membohongi istri saja ribut. Apa mangga membohongi rakyat? Oh tambah temen. Mana rakyat ngomong, engkau pas bohong mana? Gini ngomong rakyat, ya, ini ngomong rakyat. Ya. Pendek kata, perintah Allah ini ayo. Ya. Kata aja ndak. Wa qulu qaulan sadida. Berkatalah dengan kata-kata yang benar. Yang ditawarkan oleh Allah dalam Al-Quran dan dipastikan oleh Allah dalam Al-Quran ayat 71. Yuslih lakum a'malakum. Allah akan membimbing amal. Artinya kita berbuat tidak akan salah karena dibimbing oleh Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Jadi dengan berkata benar, begitu dengan Allah. Ditambah lagi kalimat berikutnya, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan kemenangan yang besar. Jadi kemenangan itu banyak di Al-Quran, Bapak. Banyak kemenangan. Tapi itu tadi, kita ini jarang perhatikan. 5 kali dipanggil, diseru, dimotivasi untuk menuju kemenangan, gak direken. Jawabnya bener, la haula wala quwata illa billah. Jawabnya bener, ya, tapi gak melangkah.